Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan aksi nyata terkait menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar yang terdapat dalam platform Merdeka Mengajar dengan topik Merdeka Belajar. Dalam topik Merdeka Belajar ini terdapat 3 tujuan. Yang pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Sebelum kita mengenal lebih dalam Merdeka Belajar, pertama, kita harus tahu dulu Merdeka Belajar itu sendiri. Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan, Merdeka Belajar adalah suatu pendekatan yang dilakukan supaya siswa bisa memilih pelajaran yang diminati. Hal ini dilakukan agar siswa dapat mengoptimalkan bakatnya dan bisa memberikan sumbangan yang paling baik dalam berkarya untuk bangsa. Dalam topik Merdeka Belajar ini terdapat 5 modul yang perlu dipelajari. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dan modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang terakhir, atau modul 5, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul yang pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Sebagai pendidik, seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Namun, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Dengan mengenali kekuatan dan kelemahan diri, kita akan mengupayakan yang terbaik untuk murid kita. Yang kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Perspektif orang mengenai sekolah adalah untuk mengasah kognitif. Namun, hakikatnya tidak hanya kognitif saja, tetapi mencakup keterampilan hidup. Kita percaya bahwa sekolah dan pendidikan merupakan bekal murid kita mengisi masa depan. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi kehidupan anak-anak secara lahir dan batin. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Maka mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Modul yang ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidikan bergerak dinamis, menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Sebagai pendidik, kita perlu mengantisipasi dan membaca arah perubahan tersebut. Seperti Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan baik alam dan zaman. Di sini perbedaan antara kodrat keadaan yaitu antara kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Sedangkan kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan yang berhubungan dengan isi dan irama. Untuk menghubungkan kodrat alam dan kodrat zaman, maka ada satu, yaitu kita menerapkan asas trikon. Apa itu asas trikon? Asas trikon dianggap sebagai jawaban yang tepat menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dengan trikon, yaitu continue, konvergen, dan konsentris. Guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa.
Continue. Continue diartikan pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan secara terus-menerus dalam perencanaan yang baik. Sedangkan konvergen, pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar. Dan yang ketiga adalah konsentris, yaitu pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Pada modul keempat ini, dengan judul dan mencerdaskan budi pekerti. Budi pekerti adalah kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungannya. Dan pada modul 5 ini, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Fungsi dari sebuah pendidikan adalah selamat dan bahagia. Maka untuk mencapai itu, marilah kita pahami bahwa perspektif pendidik tidak selalu sama dengan perspektif murid. Tidak jarang, murid merasa kebalikan dari apa yang dirasakan oleh pendidik. Misalnya, ketika kita merasa metode mengajar kita sudah tepat untuk pembelajaran, namun murid merasa itu bukan suatu kebutuhan bagi mereka. Dalam modul 5 ini juga, yaitu ada judul yang bernama Selamat dan Bahagia. Sebagai pendidik, sebaiknya bukan hanya memberikan pengetahuan terhadap satu materi saja, melainkan memberikan pemahaman tentang fungsi dan kegunaan materi pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Karena setiap murid dapat mengekspresikan dan membuat pemahamannya dengan cara yang berbeda. So, dapat disimpulkan bahwa fungsi pendidikan yaitu untuk mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kompetisi abad 21 menjadi kompetensi yang perlu dimiliki murid untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Untuk mencapai itu, maka pendidikan yang mendekatkan murid menjadi salah satu cara murid mereka dalam belajar, menggali keingintahuannya dengan bimbingan guru. Seperti yang Ki Hajar Dewantara katakan bahwa tuntunlah murid sesuai zamannya. Terima kasih disampaikan. Setelah menyimak paparan ini, apa yang bisa saya lakukan dan refleksikan bersama-sama pada refleksi aksi nyata Merdeka Belajar 23 yang terdapat dalam deskripsi video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.